Shalom sesamaku yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita akan membaca dan mendengarkan seri Alkitab Kronologi. Selamat mendengarkan. Firman Tuhan yang datang kepada Nabi Yeremia tentang bangsa-bangsa. Mengenai Mesir, terhadap tentara Firaun Neko, Raja Mesir, yang berkemah di tepi sungai Efrat, dekat Karkemis, dan yang dipukul kalah oleh Nebukadnezar Raja Babel, dalam tahun yang keempat, pemerintahan Yoyakim bin Yosia Raja Yehuda. Siapkanlah perisai besar dan perisai kecil, dan majulah untuk bertempur. Pasanglah kuda, dan naiklah, hai pengendara-pengendara. Ambillah tempatmu dengan memakai ketopong. Tajamkanlah tombakmu, pakailah baju zirahmu. Mengapa kulihat mereka terkejut, mundur ke belakang? Pahlawan-pahlawan mereka terpukul kalah, lari kocar-kacir tanpa menoleh. Kedahsyatan dari segala jurusan, demikianlah firman Tuhan. Orang yang tangkas tidak dapat melarikan diri, pahlawan tidak dapat meluputkan diri. Di utara, di tepi sungai Efratlah mereka tersandung dan rebah. Siapakah ini yang meluas seperti sungai Nil, dan yang airnya bergelora seperti sungai-sungai? Itulah Mesir yang meluas seperti sungai Nil, dan yang airnya bergelora seperti sungai-sungai. Ia berkata, "Aku mau meluas menutupi bumi, membinasakan kota dan penduduknya." Majulah hai kuda-kuda, melajulah hai kereta-kereta. Majulah berperang hai pahlawan-pahlawan, hai kamu orang Ethiopia dan orang Put yang memegang perisai, dan orang Lydia yang membentur busur. Hari itu ialah hari Tuhan Allah semesta alam, hari pembalasan untuk melakukan pembalasan kepada para lawannya. Pedang akan makan sampai kenyang, dan akan puas minum darah mereka. Sebab Tuhan Allah semesta alam mengadakan korban penyembelihan di tanah utara, dekat sungai Efrat. Pergilah ke Gilead mengambil balsam, hai anak dara, putri Mesir. Sia-sia engkau memakai banyak obat, kesembuhan tidak akan kau dapat. Bangsa-bangsa telah mendengar tentang celamu, bumi telah penuh dengan teriakmu, sebab pahlawan yang satu tersandung kepada pahlawan yang lain, keduanya rebah bersama-sama. Firman yang disampaikan Tuhan kepada Nabi Yeremia tentang datangnya Nebukadnezar Raja Babel untuk memukul kalah tanah Mesir. Beritahukanlah di Mesir, dan kabarkanlah di Migdol. Kabarkanlah di Memphis dan di Tahpanes. Katakanlah, ambillah tempat dan bersiaplah, sebab sekitarmu habis dimakan pedang. Mengapa Apis melarikan diri? Tidakkah sanggup sapi jantanmu bertahan? Sungguh, Tuhan telah menundukkan dia. Banyak daripadamu yang tersandung dan rebah. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pulang kepada bangsa kita,
ke negeri kelahiran kita untuk mengelakkan pedang yang merajalela ini. Sebutlah nama Firaun, Raja Mesir, tukang ribut yang membiarkan kesempatan berlalu. Demi aku yang hidup, demikianlah firman Raja yang namanya Tuhan semesta alam. Ia akan datang seperti gunung Tabor yang menjulang di antara gunung-gunung lain, seperti gunung Karmel yang menganjur ke laut. Siapkanlah bagimu barang-barang untuk perjalananmu ke pembuangan, hai putri Mesir yang sudah lama menetap. Sebab Memphis akan menjadi sunyi sepi, dijadikan reruntuhan yang tidak berpenduduk lagi. Juga prajurit-prajurit upahan yang ada padanya adalah seperti anak-anak lembut tambun. Mereka pun berbalik dan melarikan diri bersama-sama. Mereka tidak dapat bertahan, sebab hari bencana mereka menimpa mereka, yakni waktu penghukuman mereka. Suaranya seperti ular yang mendesis apabila mereka berjalan maju dengan bertentara. Mereka mendatangi dia dengan membawa kapak, seperti orang-orang penebang pohon. Mereka menebang hutannya, demikianlah firman Tuhan, sekalipun itu tidak dapat dimasuki. Sebab lebih banyak mereka daripada belalang, tidak terbilang jumlahnya. Putri Mesir menjadi malu, diserahkan ke dalam tangan bangsa dari utara. Tuhan semesta alam, Allah Israel, berfirman, sesungguhnya aku mendatangkan hukuman atas dewa Amon dari Tebe, atas Firaun beserta Mesir, dewa-dewanya dan raja-rajanya, yakni atas Firaun beserta orang-orang yang percaya kepadanya. Aku akan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang-orang yang berusaha mencabut nyawa mereka, yakni ke dalam tangan Nebukadnezar, Raja Babel, dan para pegawainya. Tetapi sesudahnya negeri itu akan didiami seperti dalam zaman purbakala. Demikianlah firman Tuhan. Maka engkau janganlah takut, hai hambaku Yakub. Janganlah gentar, hai Israel. Sebab sesungguhnya aku menyelamatkan engkau dari tempat jauh, dan keturunanmu dari negeri pembuangan mereka. Yakub akan kembali dan hidup tenang dan aman, dengan tidak ada yang mengejutkan. Maka engkau janganlah takut, hai hambaku Yakub. Demikianlah firman Tuhan. Sebab aku menyertai engkau. Segala bangsa yang keantaranya engkau kucerai-beraikan, akan kuhabiskan. Tetapi engkau ini tidak akan kuhabiskan. Aku akan menghajar engkau menurut hukum. Tetapi aku sama sekali tidak memandang engkau tak bersalah. Firman Tuhan yang datang kepada Nabi Yeremia mengenai orang Filistin sebelum Firaun mengalahkan Gaza. Beginilah firman Tuhan. Lihat air yang meluas, mengamuk dari utara, menjadi sungai yang membanjir.
membanjiri negeri serta isinya, kota serta penduduknya. Manusia akan berteriak, dan seluruh penduduk negeri akan meratap, mendengar bunyi derap kuku kudanya, mendengar derak-derik keretanya, kertak-kertuk rodanya. Para ayah tidak lagi berpaling menoleh kepada anak-anak, sebab tangan mereka sudah lemas, oleh karena telah tiba harinya untuk membinasakan semua orang Filistin, dan melenyapkan bagi Tirus dan Sidon setiap penolong yang masih tinggal. Sungguh, Tuhan akan membinasakan orang Filistin, yakni sisa orang yang datang dari pulau Kaftor. Gaza telah menjadi gundul, Askelon telah menjadi bungkam. Hai Asdod, sisa orang enak, berapa lama lagi engkau menoreh-noreh diri? Ah, pedang Tuhan, berapa lama lagi baru engkau berhenti? Masuklah kembali ke dalam sarungmu, jadilah tenang dan beristirahatlah. Tetapi bagaimana ia dapat berhenti? Bukankah Tuhan memerintahkannya? Ke Askelon dan ke tepi pantai laut, kesanalah ia menyuruhnya. Mengenai Moab, beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Celakalah Nebo, sebab kota itu sudah dibinasakan. Kiriataim telah menjadi malu dan direbut. Kota benteng itu menjadi malu dan terkejut. Lenyaplah sudah kemegahan Moab. Di Hesibon orang merencanakan malapetaka terhadapnya. Marilah kita melenyapkannya sebagai bangsa. Juga engkau, hai Madmen, akan dibungkamkan. Engkau akan dikejar-kejar pedang. Dengar teriakan dari Horonaim, kebinasaan, kehancuran besar. Moab telah hancur lebur. Kedengaran orang berteriak sampai ke Zoar. Sungguh, orang mendaki pendakian Luhit sambil menangis. Sungguh, di jalan turun ke Horonaim, orang mendengar teriak karena ditimpa bencana. Larilah, selamatkanlah nyawamu. Jadilah seperti keledai liar di padang gurun. Sungguh, oleh karena engkau percaya kepada bentengmu dan perbendaharaanmu, maka engkau pun akan direbut. Kamos akan pergi ke dalam pembuangan, bersama-sama dengan para imam dan pemukanya. Pembinasa akan datang ke setiap kota. Tidak ada kota yang terluput. Lembah akan binasa. Tanah datar habis musnah, seperti yang difirmankan Tuhan. Berikanlah sayap kepada Moab, supaya ia lari terbang. Kota-kotanya akan menjadi sunyi sepi, tidak ada lagi penduduk di dalamnya. Terkutuklah orang yang melaksanakan pekerjaan Tuhan dengan lalai, dan terkutuklah orang yang menghambat pedangnya dari penumpahan darah. Moab hidup aman dari sejak masa mudanya,
Dia hidup tenang seperti anggur di atas endapannya. Tidak dituangkan dari tempayan yang satu ke tempayan yang lain. Tidak pernah masuk ke dalam pembuangan. Sebab itu rasanya tetap padanya, dan baunya tidak berubah. Sebab itu, sesungguhnya, waktunya akan datang. Demikianlah firman Tuhan, bahwa Aku akan mengirim kepadanya tukang-tukang yang akan menuangkannya, mencurahkan tempayan-tempayannya, dan memecahkan buyung-buyungnya. Maka Moab akan menjadi malu oleh karena dewa Kamos, sama seperti kaum Israel menjadi malu oleh karena Betel, kepercayaan mereka. Bagaimanakah kamu berani berkata, kami adalah pahlawan-pahlawan, orang-orang gagah perkasa untuk berperang. Pembinasa Moab telah maju menyerang dia. Teruna-terunanya yang pilihan telah turun ke pembantaian. Demikianlah firman Raja yang namanya Tuhan semesta alam. Bencana Moab sudah hampir datang. Malapetakannya sangat segera sampai. Ratapilah dia, hai semua yang ada di sekitarnya, hai semua yang mengenal namanya. Katakanlah, sungguh sudah patah tampuk kekuasaan, tongkat keagungan itu. Turunlah dari kemuliaanmu, dan duduklah di atas kotoran, hai putri Dibon yang sudah lama menetap. Sebab pembinasa Moab sudah maju menyerbu engkau, memusnahkan tempat-tempatmu yang berkubu. Berdirilah di tepi jalan, dan tinjaulah hai penduduk Aroer. Tanyakanlah kepada orang yang lari dan yang terluput. Katakanlah, apakah yang telah terjadi? Moab sudah malu karena ia terkejut. Merataplah dan berteriaklah. Beritahukanlah di sungai Arnon. Sungguh, Moab sudah binasa. Penghukuman telah berlaku atas daerah dataran tinggi, atas kota-kota Holon, Yahas, Mefaat, Dibon, Nebo, Bet-Diblataim, Kiryataim, Bet-Gamul, Bet-Meon, Keriot, Bozra, dan atas segala kota negeri Moab yang jauh dan yang dekat. Telah patah tanduk kekuatan Moab, dan lengan kekuasaannya telah pecah. Demikianlah firman Tuhan. Buatlah dia mabuk, sebab dia membesarkan diri terhadap Tuhan. Moab akan berguling-guling dalam muntahnya, dan ia sendiri pun akan menjadi tertawaan orang. Apakah bukan Israel tadinya yang menjadi tertawaan bagimu? Apakah dia terdapat di antara pencuri-pencuri, sehingga engkau menggeleng-gelengkan kepala setiap kali engkau berbicara tentang dia? Tinggalkanlah kota-kota dan diamlah di bukit batu, hai penduduk Moab. Jadilah seperti burung merpati yang bersarang di dinding mulut liang. Kami telah mendengar tentang keangkuhan Moab. Alangkah angkuhnya dia, tentang kesombongannya, keangkuhannya, dan kecongkakannya.
tentang tinggi hatinya. Aku ini kenal kepongahannya. Demikianlah firman Tuhan. Tidak benar cakapnya, dan tidak benar perilakunya. Sebab itu aku akan meratap karena Moab, akan berteriak karena Moab seluruhnya, dan akan mengaduh karena orang-orang Kir-Heres. Aku akan menangis karena engkau, lebih daripada menangis karena Yaezer, hai pohon anggur Sibma. Ranting-rantingmu merambak sampai ke laut, meluas sampai ke Yaezer. Si pembinasa telah jatuh menimpa hasil musim kemaraumu dan panen buah anggurmu. Sukaria dan sorak-sorak telah lenyap dari kebun buah-buahan dan dari negeri Moab. Aku telah menjauhkan anggur dari tempat pemerasan. Pengirik tidak ada lagi pengiriknya. Pekik kegirangan tidak kedengaran lagi. Hesibon dan Eleale meraung-raung. Orang memperdengarkan suaranya sampai ke Yahas, dari Zoar sampai Horonaim dan Eglat Selisia. Sebab air sungai Nimrin juga menjadi ketandusan. Firman Tuhan, aku akan menghentikan orang di Moab, mempersembahkan korban bakaran di bukit pengorbanan, dan mempersembahkan korban ukupan kepada Allahnya. Sebab itu seperti hatiku terharu mendengar suling, begitulah hatiku terharu melihat keadaan Moab, dan hatiku terharu melihat keadaan orang-orang Kir-Heres. Bukankah sudah hilang segala harta yang mereka tumpuk? Sungguh, setiap kepala digundul, dan setiap janggut dipotong. Pada semua tangan ada toreh-torehan, dan kain kabung dikenakan pada semua pinggang. Di atas segala sotoh Moab, dan di tanah-tanah lapangnya, hanya ada perkabungan belaka. Sungguh, aku telah memecahkan Moab seperti tembikar, sehingga tidak ada orang yang menyukainya. Demikianlah firman Tuhan. Betapa terkejutnya dia, betapa Moab menyembunyikan mukanya karena malu. Maka Moab telah menjadi tertawaan dan kekejutan bagi semua yang di sekitarnya. Sebab beginilah firman Tuhan, sesungguhnya ia datang melayang seperti burung Raja Wali, dan mengembangkan sayapnya ke atas Moab. Kota-kota direbut, kubu-kubu pertahanan dirampas. Hati para pahlawan Moab pada waktu itu akan seperti hati perempuan yang sakit beranak. Moab akan musnah sebagai bangsa, sebab ia membesarkan diri terhadap Tuhan. Kejut dan pelubang dan jerat bagimu, hai penduduk Moab, demikianlah firman Tuhan. Yang lari dari kekejutan akan jatuh ke dalam pelubang, dan yang naik dari pelubang akan tertangkap dalam jerat. Sungguh, aku mendatangkan semuanya ini atas Moab di tahun penghukuman atas mereka. Demikianlah firman Tuhan. Di naungan Hesibon orang-orang pelarian berhenti, kehabisan kekuatan.
Tetapi api keluar dari Hesibon, nyala api dari istana Sihon, yang memakan habis pelipis Moab, dan batu kepala orang-orang ribut. Celakalah engkau, hai Moab, binasa engkau, hai bangsa dewa Kamus. Sebab anak-anakmu lelaki telah diculik tertawan, dan anak-anakmu perempuan menjadi tawanan. Tetapi aku akan memulihkan keadaan Moab di kemudian hari. Demikianlah firman Tuhan. Sampai disinilah firman penghukuman atas Moab. Hari ini kita telah mendengarkan seri Alkitab Kronologi. Tuhan Yesus memberkati.